siapa sih? Waduh, ini nih episode wajib ditonton oleh para jomblo-jomblo. Zola the matchmaker. Tipsnya harus gimana, ngobrol harus gimana, komunikasi harus gimana, semuanya. Lengkap ya? Lengkap, karena kan relationship itu takes skill. Love is not enough. Receiving gift tapi dalam bentuk voucher aja, jadi pilih sendiri. Boleh kita berhenti masalah gift dan juga masalah uang ini. Kelihatan banget kalian tuh kebutuhannya tuh materialistik ya semua ya. Nggak ada masalah cinta-cintanya di sini. Parah ya? Matre. Misalnya ternyata dia dominatrix gitu kan. Mana kita tahu. Itu juga penting diobrolin. Ada tapi yang segitu ya tiba-tiba yang kayak maunya pecut-pecutan gitu. Dengan kita di sini. Tahu nggak, Bo? Kenapa? Kok kita ada siapa di sini? Kita berlima. Apakah berubah jadi 11-13? Tim insert jadi berlima ya. Kita koreksi dulu. Koreksi. Ada yang masih insert, ada yang udah. Ada yang udah pensiun. Beda ya. Kenalin dong, ini siapa sih? Waduh, ini nih episode wajib ditonton oleh para jomblo-jomblo. Nggak cuma jomblo ya. Semua orang yang ingin atau sedang dalam sebuah relationship. Yang artinya? Apa ya? Pokoknya gitulah. Zola the matchmaker. Selamat datang Zola di 11-12. Ya. Selamat datang, terima kasih loh udah ngundang. Kita makasih banget. Iya. Perdana ya. Ini perdana ada tamu loh di sini. Karena kita penasaran banget, kita pengen tahu banget tips-tips untuk para yang masih single ataupun yang sudah married atau 2 kali married ya. Gak usah disebut 2 kali, gak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Tapi bagus berarti udah JR dulu. Ya kan? Langsung show. Iya. Kita mesti jelasin juga nih. Nyari job. Kalau Zola ini adalah profesional matchmaker. Matchmaker, iya. Atau mak comblang profesional. Nah, Iya. mak comblang bersertifikat. Yoi. Gitu. Coba tanya, emang sertifikatnya tuh buat matchmaker tuh apa sih? Ada course-nya gitu ya? Ada. Jo? Ada. Oke. Jadi ada course-nya di New York, waktu itu ngambil 2012 ke 13, jadi nggak nyampe setahun kok. Jadi buat orang-orang yang mereka memang pengen ada di line bisnis as a matchmaker, terus udah gitu yang mereka udah jadi matchmaker, tapi mereka pingin yaudah deh ada sertifikatnya gitu loh, karena kita belajar tentang role play of dating, Role play of dating. human behavior juga, tapi lebih ke startup bisnis in a matchmaking itu gimana gitu. Balik sini udah deh. Langsung tuh. Ini unik loh menurut gue. Gue baru sekali ini baru denger nih. Jadi namanya Heart Inc. Heart Ink. Udah Oke. 10 tahun berarti, Jo? Iya, udah 10 Lama tahun. juga ya, Berasa ya. loh. Oke, sebelumnya nih, maaf banget. Kalau dibilang sebagai mak comblang itu keberatan nggak sih, Jo? Enggak. Memang itu pekerjaannya. Tapi kan sebenarnya lebih dari itu. Oke. Sebenarnya profesinya. Jadi orang yang tahu tuh kan sebenarnya profesi matchmaker atau macomblang itu lebih ke ya udah nyomblangin selesai gitu Iya, kan. iya. Enggak, sebenarnya juga untuk guide success in a relationship itu gimana. Terus udah gitu bukan hanya mematchingkan tapi juga tipsnya harus gimana, ngobrol harus gimana, komunikasi harus gimana, semuanya. Lengkap ya? Lengkap, karena kan relationship itu takes skill. Love is not enough. Cinta tidak cukup. Cinta tidak cukup. Perlu keterampilan dalam bercinta. Gak cuma makan cinta, say. Ya kan? Jadi bentar deh, ini mungkin bingung ya. Kalau mau menggunakan jasa matchmaker, itu gimana stepnya? Daftarkah? Iya, jadi mereka biasanya register ke website dulu, heart-ink.co. Terus nanti tim aku akan screening dulu. Jadi ada 2 kali screening. Setelah itu baru ketemu sama aku sesi initial consultation. Paling nggak 1 jam untuk ngobrol, cari tahu sebenarnya dia punya values-nya apa, personality-nya gimana. Tapi ada berapa kali syarat-syaratnya? relationship-nya. Iya. Buat mereka yang sebenarnya lebih commitment minded, yang mencari serius relationship, goals-nya adalah untuk married. Oh, kalau misalnya gue pengen cari pasangan nih yang gak untuk serius, itu gimana? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bisa. Jadi buat kalian gak bisa. Jangan. Buat yang kepingin Zola. serius aja. Ini memang Oke, untuk oke. yang serius. Jadi buat yang memang mereka nyari yang serius, financial independent juga, karena kan big factor untuk mencari pasangan atau kalau nggak untuk menikah itu adalah financial kan. Banyak yang mereka ternyata akhirnya bercerai karena
Soal Financial. klien-kliennya Zola itu yang seperti apa sih? Dengar-dengar sepertinya banyak juga pengusaha, selebriti, segala macam. Serius loh. Ada selebriti juga. Sayangnya konfidensial, jadi kita tidak bisa menyebutkan siapa kliennya. Tapi iya ya. Gue ngerti lah aturan-aturan itu, mana boleh sih kita, maksudnya Zola ngasih ngebeberin. Itu kan rahasia dia. Nanti oleh aja ya. Emang dasar. Gue pikir ternyata bisa dibisikin. Iya dong. Jadi Terus. ada pengusaha, ada businessman, businesswoman, atau kalau nggak profesional, lawyer, dokter, lagi banyak banget dokter. Terus udah gitu juga selebriti Ada juga. Usia dari rentang usia. Nah, jadi kalau misalnya pas dari awal itu 2013 sampai 2019 itu rata-rata 35 tahun ke atas. 35 tahun ke atas. Kliennya. Jadi yang Awal-awal memang cuma- belum pernah pacaran, nggak punya pasangan, susah untuk nyari pacar. Gak ada gitu ya. waktu kali ya? Nggak ada waktu. Soalnya kan Jadi udah sebenarnya- sibuk kerja. Iya. Kalau yang hopeless gitu kayak gini. Bisa, nggak apa-apa. Kamu mama. Hopeless kok bangga. Atau yang banyak mau kayaknya. Oh iya. Persyaratannya ketat ya. Gitu, jadi ada macam-macam sih, cuma karena rata-rata mereka yang memang sibuk, nggak punya waktu, terus udah gitu capek and trial error with online dating juga gitu. Jadinya karena kan kalau online dating itu screeningnya banyak ya, harus teks dulu, ngobrol dulu, beneran nggak scam, act as scammers gitu loh, banyak banget. Ntar nggak taunya begitu ketemu ternyata misalnya nawarin. Asuransi. Iya. Kesel ya. Udah mau dating, begitu duduk asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Emosi ya gitu ya. Udah pernah pengalaman. Gue gak nyangka jawaban dia gitu loh. Gue pikir pas ketemu kaget karena pas fotonya pakai filter. Catfishing gitu ya. Oh, nawarin properti gitu kan. Tunggu itu dia tuh. Kalau misalnya kirim foto, ya kan, foto kan zaman sekarang pakai filter. Nah itu gimana untuk memastikan kalau wajahnya itu tepat Wah, pada kalau kenyataan? Zola nggak boleh dong. Ketemu dulu, harus ketemu. Klien-kliennya. Iya, jadi dari tim aku nanti kontak untuk ketemu sama aku 1 jaman dulu gitu ya. Benar nggak orangnya segala macam, qualified nggak untuk jadi Hearting member gitu. Kalau misalnya Ada yang ternyata ditolak juga berarti? Ada yang ditolak beberapa kali, aku ada nolak orang juga. Karena Ada tahu pakai nolak filter beberapa kali. pejabat yang tiba-tiba minta jadi istri kedua. Pejabat. Aduh. Jadi dia daftar untuk minta cari di istri kedua. Ya. Oh gitu. Terus Nggak bisa. suka dukanya gitu kan pasti kan banyak cerita-cerita dong nih ya, macam-macam orang ketemu gitu ya. Iya. Nah kayak gimana tuh suka dukanya? Sukanya Yang aneh-aneh ada nggak sih yang kayak agak kurang-kurang seons gitu? Banyak nih kayaknya. pasti lah ada macam-macam karena kan kalau kita ngomongin human behavior itu manusia tuh complicated kan, banyak gitu, pelik banget gitu, pasti ada. Tapi suka dukanya karena aku tuh suka belajar new things, jadi ketemu orang pasti ada belajar sesuatu yang baru lagi, gitu. Mulai dari mereka punya personality atau hal-hal yang baru. Terus udah gitu dukanya itu lebih ketika ketemu dengan orang yang demanding banget, yang mereka tahu gue cuma maunya bla 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 bla. Apa aku sih nggak contoh tahu. demandingnya tuh? Misalnya Contohnya? gini, ketemu nih, udah ketemu ngobrol segala macam, iya pokoknya maunya yang bla bla bla, udah oke. Tiba-tiba nulis profile udah jadi member nih, ngobrol segala macam, nggak maunya yang bla bla bla. Jadi Ganti sebenarnya lagi. maunya apa sih? Tinggi badannya harus 172,5 cm. iya. Mukanya harus kayak George Clooney. Wah, matanya kiri biru karena coklat. Repot ya. Agak repot. Oke. Gini deh, Gini. supaya tahu prosesnya nih Zola, sorry banget ya, kita harus kayaknya simulasikan. Misalkan aku nih, let's say aku mau jadi member. Ya. Yang pertama aku tanya adalah, bayarnya berapa? Oh iya. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Oke. Start Kira-kira dari- aja. Ya, start dari $3.000 $3.000. per 6 months. 6 Jadi 6 bulan. bulan, $3.000. $3.000, 2 kali dating. Hah? 2 kali dating. Maksudnya 2 kali dicariin calon. 2 kali dicariin calon. Jadi kalau misalnya dengan match yang pertama Nggak cocok. bisa dating 2 kali, 3 kali, 4 kali, it's okay. Oh, Pokoknya terserah, dua tapi 2 orang. Iya. Berarti satu orang 1.500 ya? Kurang lebih. Gak gitu ya gitu kayaknya. Kayak gitu. Jadinya beda sih, Bos. Maksudnya
Beda. 2 kali kalau misalnya nih Indra dikasih calon satu, Iya. terus Indra ngerasa nggak serak, Iya. dicariin lagi gitu Iya. kan? Yang hanya berlaku selama 6 bulan tadi. 6 bulan tadi. Aku harus bayar, setelah itu kemudian langkah berikutnya adalah Jadi- kita ketemu untuk ngobrol atau ada sesuatu yang lain? Jadi justru sebenarnya INC dulu, initial consultation dulu sebelum jadi member. Oh. Yang 1 jam tadi ngobrol. Oh, ketemu ngobrol. Itu baru bayar Baru 3.000. bayar. Oke. Setelah ketemu kadang kan kita let's say misalnya masukin profile ke submit profile. Iya. Benar atau enggak orangnya kan juga nggak Betul, tahu. betul. Makanya harus Verifikasi ketemu dulu. juga. Diverifikasi dulu. Jadi screeningnya 2 kali dari tim aku untuk sebelum ketemu sama aku juga. Terus yang kedua, akunya baru setelah konsultasi tadi. Yang Zola tanya ke aku sebagai, ini udah screening pertama nih, aku lolos, ketemu akhirnya sama Zola selama Iya. 1 jam. Iya. Yang akan ditanyakan ke aku sebagai calon member di situ apa? Macam-macam. Jadi aku tuh lebih banyak sebenarnya ngobrol kayak ngobrol biasa. Oh, oke. Dan sebenarnya ketahuan apakah bohong atau enggak atau gimana. Jadi kan kelihatan sebenarnya dari psikologi saat itu kelihatan. Apa ada Padahal sebenarnya yang aku ngomongin itu lagi, tapi dia nggak konsisten. pakai psikotes nggak? Nggak nyampe sih kok. Oh enggak ya. Mau daftar jadi pegawai negeri apa gimana? Surat kelakuan baik gitu. Enggak ya. Atau kalau enggak, pokoknya kalau kita ngomongin matchmaking itu kan sebenarnya nggak hanya based on paper gitu, tapi ada intuition juga. Jadi Oke. rata-rata kebanyakan matchmaker itu mereka punya strong intuition, mereka intuitif. Terus ini Yang lolos nih. yang Bentar, ketemu ini itu lanjutin ini ya prosesnya. Iya, silakan. Bentar lagi kayaknya ini Iya, dia mau daftar nih. Biar kebayang nih teman-teman. Aku udah lolos akhirnya setelah Iya. screening. Jadi ngobrol, member. akhirnya jadi member. Membayar tadi, kemudian Dicarikan. dalam 6 bulan ini akan dicarikan 2 Dua. kali Iya. Minimal. minimal. Dua. Cuma dua kalau yang 6 bulan. Maksimal. Maksimal. Oh, ada paket lain juga nih. Ada. Yang 1 tahun. Oke. Kalau yang 1 tahun itu unlimited global. Jadi nggak hanya di Indonesia. Itu berapa? Sangat ya. Buat saya. Coba ya. Andra. Dia mau Jadi pilih mau. bakal 1 tahun bisa Lebih tuh semangat, request. lebih semangat. Mata kiri biru, mata kanan coklat bisa. Kalau yang 1 tahun bisa berbagai negara. Bisa, karena aku tuh juga Global Association Matchmaker Oh, juga, wow. gitu. Jadi kita punya grup untuk sama matchmaker sharing profile klien dan segala macam. Karena kan ada yang mereka nyari, mereka yang willing to relocate ke US misalnya gitu, atau Australia gitu. Oh, spesifik negara manapun bisa. Iya, dan dari matchmaker sana pun juga mereka Wow. juga screening. Negaranya mana aja tuh? Yang Timur-timur. gitu. Nggak ada ya? US, US. Sydney, Europe, Jepang. Kalau Timur Timur. Hanya om aja. Thailand kah? Bisa. Apa tuh? Thailand ada. Kenapa Thailand ke saya? Thailand. Begitu kalian ngomongnya ke saya. Kalau yang setahun kan belum ditanya tadi loh berapa kosnya. Oh iya, betul. 7.500. 7.500. Startnya dari 7.500. Berapa kali? Dolar. Mana bang? Unlimited. Oh. Oke. Bentar. Jo, ada alasan nggak sih Mas ngasih harga pakai US dollar dan termasuk mahal gitu ya? Iya. Soalnya karena kan klien itu nggak cuma di Indo. Terus udah gitu kalau misalnya nanti rate Indo lebih susah, lebih gampang jadinya ya udah rate-nya dolar. Terus udah gitu juga karena skill, karena kan kita ngomongin service itu intangible kan. Dan ya my skill dan based on my experience juga gitu ya. My service itu worth that value. Sama ada nggak mungkin alasan untuk menyaring? Ya. Menyaring jadi yang daftar tuh memang bener-bener orang yang seniat itu gitu ya? Iya. Oh, iya, Dan iya. memang di screening banget kan. Dan kalaupun misalnya, jadi orang suka banyak salah. Berarti yang di matchingin sesama member doang dong gitu. Oh, ini jadi yang di-matchingin sesama member doang? Enggak, katanya Oh, enggak. Kalau misalnya let's say misalnya kamu join jadi klien aku nih, terus begitu yang dicari ternyata kriterianya nggak ada di database aku. Aku akan hunting dan screening lagi. That's the art of the matchmaking. Iya. Untuk menemukan Jadi ada love hunter, ada jodoh buat akunya headhunter. gitu. Iya. Tapi bukan member nih. Belum, bukan member, nanti Tapi ketemu lagi. dia apa nih istilahnya nih dia sebagai Jatuhnya kandidat masih. Kandidat, iya. Tapi Kandidat, ngobrol kandidat, dulu, kandidat. setelah udah oke, baru nanti tiba-tiba join. Oh, Nah, bentar. Iya. Ini Iya. masih soal nanya-nanya, Oh, iya, padahal kan saya- masih udah pengalaman nih. Ada sesuatu. Tahu nggak? Boleh nggak? boleh. Satu membernya siapa? Siapa? Sama. Bukan member, saya candidate. Kandidat.
Member juga tetap. Member ya? Jadi ada Member. VIP member and then member. Hah? Apalagi tuh? VIP member itu yang memang client the one who came, yang join the membership. Tapi kalau candidates itu is a ya member biasa juga. yang memang match Mereka untuk VIP. client Iya. VIP. Tapi maksudnya tidak dicarikan secara Jadi, aktif gitu kan iya. ya? Pada suatu hari, ibu ini, Ersa Mayori, menelepon saya. Li, saudara gue, Zola the Matchmaker, lu tahu nggak? Tahu. Terus dia bilang, dia panjang prolognya, hati-hati gitu ngomongnya, dia kayaknya takut tersinggung apa gimana gitu kan. Tapi pokoknya intinya gitu, lo bersedia nggak, keberatan nggak? Gue kayak, oh iya of course. Sudah kutunggu-tunggu tawaran seperti ini. Lu mau berapa lama? Jadi member ini. Lumayan lama ya soalnya, kayak beberapa bulan ya. Sudah pernah ada Sudah. yang Oh, sudah. di match? Sudah. Ceritain dong. Jadi Coba pengalamannya. Jadi Zola sempat mengirimkan beberapa orang ya, beberapa profile gitu kan, profile pertama. Terus waktu itu pokoknya nggak jadi, Iya. kenapa gitu gue lupa gitu ya. Terus profile kedua, Belum waktunya. kayaknya. Terus dikirimin profile kedua, nah terus yang profile kedua yang si ceweknya ini dia mundur, Iya. back off tiba-tiba gitu, karena dia ngerasa different religion kan. Iya. Agamanya beda, dia tiba-tiba ragu nih, aduh takutnya jadi masalah, jadi dia katanya nggak mau gitu. Terus yang ketiga, oke, wah gue deg-degan banget, anjir gitu kan. Wow, gitu kan. Lo dating? Iya. Dating itu yang nentuin tempat dan Zola. lain-lain Zola? Zol aku. Jadi Yang bisa bayarin juga nggak semuanya. makanan yang lain? Bayar Tidak. sendiri. Bayar sendiri. Iya. Iya. Tapi ini pengalaman pertama banget sih dia matchmaking profesional gitu kan. Tapi Zola tuh punya aturan. Aturannya adalah gitu dating pertama tuh kita nggak boleh tukeran nomor telepon, nggak boleh tukeran Instagram, gitu. boleh. Jadi kalau ternyata habis first date it doesn't work, kayaknya Nggak nggak enak, cocok gitu. ya udah gitu. Kita tinggal bilang ke Zola aja, nggak lanjut nih. Yang ngatur dia Kontrolnya gitu. gimana dong bahwa mereka tidak bertukar nomor dan lain-lain? Kan bisa aja mereka bohong. Iya Bisa. ada beberapa yang akhirnya mereka tukeran karena memang mereka saling suka. Tapi paling nggak dua-duanya aku udah kasih tahu kalau ini nggak boleh tukeran nomor telepon. Kalau misalnya ternyata ada apa-apa, that's out of my responsibility. Oh iya. Mungkin untuk mengantisipasi misalnya ketemu satu suka satu nggak suka Iya. bisa ngatur supaya Iya. alasannya enak gitu. Sebenarnya kan Iya. itu untuk protect the two people kan, Iya. jadi Iya. untuk melindungi mereka. Yang pilih restorannya juga Zola juga. dengan pilihan yang sangat amat oke, karena sepi. Jadi restorannya enak banget, Nyaman, oke, kan? yang datang Iya. cuman kita berdua saja, tidak ada orang lain. Apa sih rasanya, Li? Lo makan bareng sama orang tak dikenal. Biasanya kan orang tak dikenal datang ke rumah itu maling kan? Hei, ini kan niatnya mencuri hati. Mencuri barang gitu. Gue penasaran pas pertama lo datang itu gimana? Dari orangnya, kamu pakai baju apa gitu? Gimana itu? Kan udah ada fotonya. Oh, iya, Jadi udah. udah sharing profile dan profilnya dari Zola tuh cukup detail gitu kayak sampai ini orangnya kayak gimana, orang tuanya seperti apa, hubungan dia sama orang tuanya Iya. seperti apa, itu kayak Bisa akrab cukup, lah ya. cukup detail. Iya, jadi sebenarnya buat bahan omongan tuh udah disediakan juga Oke. sama Zola gitu. Nice. Iya. Dan sebelum kita ketemuan, dia membrief saya. Jadi ada The do's and the don'ts. on the Ya, first silakan date. Bu, dikasih Do's tahu. and don'ts Gimana, on the gimana? first date. Ini Jadi buat berlaku teman-teman buat yang mau semua. dating juga, this is very good. Karena kadang-kadang orang tuh kan nggak kebayang ya, aduh kayaknya first date tuh gimana ya. Zola memberikan tips. Silakan. Kencan pertama. Jadi kalau first date itu orang kebanyakan kan mereka jadinya kayak ragu berasa interview kan. Iya. Iya. Aduh, ini mau ngomongin apa Iya. segala macem gitu loh. Ujung-ujungnya ngomongin kerjaan, ujung-ujungnya ngomongin hobi gitu ya. Iya. Tapi kenapa nggak ditanya story behind that kerjaan? Behind misalnya hobinya golf. Kenapa bisa golf? Jadi ada story-nya gitu. Jadi do's and don'ts-nya sebenarnya jangan ngobrolin tentang mantan, jangan jadi curhat sesi ya. Tiba-tiba curhat sesi. Pertemuan pertama udah ngomongin mantan ya. Iya. Kurang gitu ya. Oke. Iya, it's a big no-no ngobrolin tentang past relationship on the first date. Terus udah gitu jangan ngobrolin tentang religion juga, maksudnya politik Iya. juga pasti lah. Iya. Terus udah gitu jangan terlalu detail ke family on the first date. Karena sebenarnya first date itu lebih ke get to know each other aja. Iya. Vibe-nya enak kan nih enak gitu atau kan. enggak gitu sebenarnya. Terus udah gitu bukan masalah
ini orang suka sama gue atau enggak? Sebenarnya kebanyakan orang begitu kan? Iya dong. Aduh dia suka sama gue atau enggak ya? Sebenarnya harusnya kitanya dulu nyaman nggak dengan dia? Bisa diajakin ngobrol nggak sebenarnya gitu loh. Orang kebanyakan mikirnya di luar, oh dia gimana ya? Dia mau Iya. sama gue ya? Dia suka nggak ya sama gue? Lah, lunya sendiri gimana, nyaman nggak? Gitu. Oke, Jadi berarti lebih ke kitanya sebenarnya as a person, suka nggak sih, enak nggak sih diajakin ngobrol? Kenapa sih lo? untuk Iya, tempat ada nggak? Tadi kan Zola yang menentukan tempatnya, Iya. jadi kan pastinya udah ada Ada pertimbangan dating juga nih. consciousness-nya gitu. Kalau buat kencan pertama, buat teman-teman yang emang baru kenalan, terus iya, mau bener. ketemu nih, Iya. sebaiknya pilih tempat yang seperti apa? Jangan di coffee shop. Why? Orang selalu gitu Terlalu ya. casual ya? Terlalu casual? Iya, jadi gini. Coffee shop, tolong- cuy. Sih, tuh kan kenapa? Tolong dibedakan antara dating sama meeting. Dibedakan dating sama meeting gitu ya. Kalau dating ya berarti proper date, which is malam, dinner date Iya. gitu loh. Karena kan prosesnya adalah kita mau cari tahu sebenarnya orangnya seperti apa, ngobrol. Ada effort dong. Paling nggak effort, aduh jangan effortnya cuma coffee shop doang gitu loh. Cari tempat yang proper. Yang proper, nggak mesti harus mahal, no, bukan masalah Di bawah mahal, pohon. nyaman gitu ya. Iya. Di bawah pohon banget lu. Iya banget ya. Di bawah pohon sebelah kuburan lagi. Susah banget. Berarti jangan yang ada band-band atau tampil. Jangan. Oh iya, Oh iya tuh bener. Iya. Begitu udah kita masuk ke second date, third date kan udah nggak dipilih nama Zola kan, tempatnya kita nyari sendiri kan. Tempat kedua itu kita duduknya pas di depan band. Berisik banget gitu. Gue sampai kayaknya dengan Zola yang milihin aja. Lebih aman gitu. Oh kan gue sempet tanya kan mau di arrange, mau aku yang arrange atau mau di arrange sendiri gitu Iya, kan ya. terus kita kayak udah kita arrange sendiri aja Iya, deh arrange gitu. sendiri Dan gitu. ternyata emang Gagal memang. lebih enak pilihan-pilihannya Zola tuh kayak Oh, berarti lu udah berapa kali dating nih? 3 ya. 3 kali. 3. Wih, sampai masih pengen ketemu lagi berarti wah. It's a good sign dong. Ih, amin ya, Li. Aduh amin ya. Aduh, siap-siap deh kembali, ayo guys. Maaf, gue juga maksud lo. Kita. Oke, tadi dari segi tempat sudah ya. Ini satu yang penting juga nih, Ya. masalah penampilan. Kadang-kadang tuh kita mikirnya gini loh, ketemu tuh pengen kasih good impression kan, karena benar. date gitu. Iya. Pakai pakai best cup, Baju Memphis. Waduh. Pakai ekor panjang gitu. Apakah harus begitu kah? Terus kalau cewek make upnya kayak apa? Nah, itu kalau misalnya dating kan lihat dulu tempatnya gimana, namanya Iya. dinner date gitu ya. Let's say misalnya tempatnya di coffee shop atau ya tadi bilang misalnya di coffee shop, tapi ternyata dandannya udah kayak pergi ke fine dining gitu kan beda. Iya, Janganlah iya. pakai makeup pengantin gitu. Payas-payas nggak usah ya. Nanti itu nanti. Kok udah payasan aja? Saya baru first date. Ada apa ya? Dia udah nyicil payah. Shock. Jadi sebenarnya lebih ke lihat dulu sebenarnya situasinya di mana. Terus udah gitu, aku tuh selalu nanya nih, oke first date, good impression itu penting ya. Iya. Iya. Jadi tampilin lah maksudnya yang the bestnya itu seperti apa. Pura-pura dong Misalnya jadinya. gini, ya enggak dong. The best kita nggak- version. the best Best version of version. yourself Oh, gitu. oke. Soalnya gini, sekarang kita mau nyari kerja. Kita mau nyari kerja, kita jual diri dong. Betul. Oke, skill gue ini, gue Iya. bisa ini, gue bisa itu gitu. Iya. Sama mencari pasangan juga gitu kan, kita nggak mau ngeliat ya lu terima gue apa adanya. Iya. Kayak gitu juga. Dari awal lu kan harus ngeliatin yang bagus-bagusnya juga dong. Tapi ntar kecewa kalau udah tahu aslinya ternyata nggak sebagus itu. Ya berarti semua. jangan mengada-ngada juga gitu Berarti ya. adanya komunikasi gitu. Itu komunikasi. Komunikasi. Karena itu tuh udah pasti lumrah di mana ketika first date itu nggak akan nampilin sesuatu yang jelek. Ya. Iya. Ya. Tapi berjalannya dengan waktu, gimana cara dia handle masalah, Iya. emosionalnya dia gimana gitu. Nah itu yang harus sebenarnya dikomunikasikan. Tapi satu tips dari Zola yang kayak kepake banget sebelum first date itu dia bilang, pokoknya the goal is kalau emang ternyata vibe-nya enak gitu ya, gimana supaya dengan enak, dengan smooth itu the goal is a second date Iya. gitu. Bukan, kalau orang biasanya first date bilangnya, aduh gue gak bisa nih main orang, gue gak bisa kawin sama orang. Lah gimana bisa tahu orang baru Iya. first date Iya. gitu. Sabar dulu. Iya. Kepanjangan mikirnya Iya, ya. kejauhan, nih Iya. WhatsApp aja. Sama satu lagi kan bingung kan ya, aduh nih gimana ya chemistry-nya ini itu Iya, ini itu. Terus Zola bilang yang penting tuh pertama juga jangan terlalu buru-buru. Aduh kayaknya mau pacaran, mau kawin. Try to build friendship juga gitu. Jadi kita enak nih masuknya gitu. Iya, So that's a iya. good tips ya. Iya, Oh. orang tuh kebanyakan terlalu kayak udah apa ya, anxious duluan gitu. Iya. Aduh gue gak bisa nemenin orang, gak bisa Iya, begitu. iya. Goalsnya adalah first date,
gimana caranya bisa lanjut ke second date. Biar lebih kenal karena kan Iya. kadang-kadang second date baru antar ada layer berikutnya kita Iya. tahu, third date layer Iya. berikutnya. Terus kira-kira nih misalnya ternyata nih mereka nih ya, Ya. kira-kira Zola tahu nih kayaknya dua-duanya mulai mau lanjut nih, ya kan gitu. Itu gimana tuh rasanya tuh gimana? Maksudnya udah kebayang belum sih kalau misalnya yang mana mau lanjut atau yang mana kayaknya nggak bisa nih dua-duanya nih. Contohnya kebetulan ada orang yang pas dia tiba-tiba teks kan malam ya waktu itu ya Iya. dinner date malam terus dia tiba-tiba jam berapa gitu teks Zola it's a yes I'm in. Lu kenapa bisa ngomong gitu? Karena vibing gitu, kayaknya enak. Chemistry-nya dapet, Li. Apa ya? Chemistry-nya dapet. Chemistry-nya dapat, terus ya tiba-tiba kita udahannya karena restorannya tutup. Jadi 3 kali dating sampai restorannya tutup. Iya. Itu lo ngobrolin apa? Sukses banget. Anjir, lo segitu lama. Tahu gue. Segala macam diobrolin. Segala macam cerita-cerita. Nah, setelah ini berarti step berikutnya tuh. Lu date aja kita bertiga. Selesai bukan lo. Gila. Ini teman-teman doang ya. Udah ya, di sini aja. Restorannya tutup beneran soalnya. Alias balik. Ribet kita. Terus yang aku ingat satu hal adalah dari kan kita kan setelah dating ada feedback session. Jadi aku tanya ke dua-duanya nih. How's your date gitu loh, mau lanjut second date atau enggak. Makanya waktu itu si Uli bilang yes I'm in. Yeah. Yang kedua juga ngomong, yang klien aku juga ngomong gitu. Wow. Uli lucu ya. Gaya karakter lo yang mana yang lo keluarin? Lu jangan gitu. Lu naik-naikin dong temen lo. Sensor kalau ini nggak apa-apa. Terus yang dia bilang adalah Uli itu gentleman banget. Gitu. Keren. Bisa ngobrol apa aja. Gitu. Oh, Nah itu itu yang iya. paling penting Pinter. karena dalam relationship jangan hanya ngelihat dari kayak tadi lu bilang tuh, gue mau tingginya 170,5 gitu Iya. ya. Terus matanya satu biru satu coklat gitu ya. Lulusan luar Iya negeri. dong. Jadi harus gimana gitu. Itu tuh sebenarnya nggak penting. Yang paling penting adalah lihat dia good karakternya gimana, personality-nya dia gimana, Karakter, men. values-nya dia gimana, share the same values atau enggak gitu loh. Emotional available sama emotional maturity Iya. itu yang paling penting sebenarnya. Itu. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali karena beberapa kali di Twitter tuh rame banget ya. Nah, Sebentar ini ada Sebentar ini ada yang mau ada klien masuk, kayaknya. ada klien. Apakah itu jodohku? Jodohnya Bel. Nih, rame juga di Twitter. Ketika date pertama ketemu sama orang, kemudian makan bareng misalnya. Iya. Bayarnya itu gimana sih? iya Split bener. bill sendiri-sendiri atau si lakinya lah? Itu gimana? Jadi sebenarnya perdebatan siapa yang bayar on the first date sampai di luar sana pun juga masih. Kita juga ada love debate kan. Sesama matchmaker, sama professional love professionals gitu. Sebenarnya siapa sih yang bayar first date? Ini sampai kiamat juga nggak akan tahu. Kayak telur sama ayam siapa duluan gitu. Iya, makanya jadi ya udah dua-duanya ketemu, ya udah bayar. Dua-duanya kan janjian kan ya udah bayar dong dua-duanya gitu loh. Tapi kan sebenarnya kebanyakan buat perempuan terutama nih, mereka tuh suka melihat hanya dari first date. Oh dia bayarin gua on the first date. Berarti dia gentleman banget dong. Nah, kalau misalnya first date dibayar, second date, third date, dan lainnya nggak dibayarin gimana? Jadi jangan hanya melihat dari first date. Jadi itu jangan jadi patokan Iya, ya. jangan Jangan jadi pertama patokan. dibayarin, ya kan? Mas gesture itu penting. As a courtesy, mas gesture itu penting. Apalagi kalau misalnya memang cowok, mereka selalu take over the bills Iya, kan, Iya. gitu loh. Itu basic etiquette sih kalau Yes. menurut gue. Ya makanya lo lain kali bayar. Lain kali. Yang bayar bentar. Kemarin lu yang bayar siapa? Gue. Keren. Itu baru teman kita. Ini teman kita nih guys. Tos. Sama lagi tuh, aku ingat klien aku ngomongnya gini. Ternyata lucunya adalah pas kita mau bayar bill, Uli itu ternyata pergi ke toilet bayar bill. Gila. Gue bangga sama lu. Lumayan ya. Jadikan teman-teman gue lumayan ya. Ternyata set gitu. Wah. Bukan yang pasti bablas deh gitu diem. Kenapa? Iya, Pura-pura tidur gitu. Gitu. Padahal kan ada mic ya. Juga suara dia sebenarnya sih. Iya. Dasarnya negatif thinking aja orangnya kesel deh. Bukan yang penting itu bercanda. Kita mah nggak begitu. Masa Uli dibilang gaduh? Enggak dong. Enggak ada gaduhnya dong. Tapi bentar, penasaran.
penasaran. Ini kan udah 3 kali ngedate. Iya. Sampai tahap mana sih akhirnya Zola melepas mereka untuk berhubungan sendiri gitu? Iya, biasanya selagi klien aku tuh, let's say misalnya dia ngambil yang 6 bulan, Iya. otomatis ini baru first date misalnya, baru orang yang pertama. Jadi selagi masih ada 6 bulan, aku selalu keep posted ya, biasanya ke aku juga nanya. Makanya aku selalu nanya nih bulan-bulan, gimana Uls gitu. Sama klien aku juga sama nanya gimana, kalau memang oke dan ternyata mereka in relationship, ya udah silakan lanjut. Gitu. Bolehkah mereka kemudian berkenalan dengan 2 orang di saat yang bersamaan? Oh, nggak Jadi boleh. aku sama satu. Oh gitu. Iya. Jadi let's say misalnya dating kayak klien aku dating sama Uli. Fokus sama Uli. Karena nggak ada orang yang mau jadi option. Jadi option lagi. Aku nggak apa-apa sih. Agak kurang harga diri ya. Nih, gue tuh baru bangga loh. Agak berukan ya gitu. Baru seneng ya. Jadi kalau kayak gini kan udah 3 kali lewat Zola terus nih. Iya. Kalau mereka tiba-tiba mau janjian ketemuan sendiri udah boleh? Oh, udah boleh. Second date kan udah janjian sendiri. Aku pikir aku kayak acaranya Joki Sitohang itu loh yang jadi kayak itu dia bebas gitu, enggak ya? Pria lajang, tunjukkan pesona lo. Terus dia katanya udah bisa sendiri tapi manja tiap dia kalau Zola tolongin dong. Terus. Oke. Terus Jo, dari semua klien-klien yang ada banyak nggak yang nikah? Banyak. Jadi yang dari 2013 berarti ya, pasti ada klien aku yang nikah. Tapi yang paling banyak itu justru pas pandemik. Oh, Itu banyak banget. soalnya susah ketemuan ya? Oh, Iya susah ketemu, tapi good thing adalah berarti orang tuh beneran nyari connection, true connection gitu loh. Mereka nggak ketemu, and then mereka build the relationship. Mereka dapat feel true connection itu dapat gitu. And then mereka get married. Jadi ada 5 klien yang nikah dalam waktu 2020 sampai 2022, ada 3 yang engage. Diundang nggak pada saat pernikahan? Ada dong. Ih, gemes banget Iya. ya. Oke, untuk yang di luar sana sama di dalam sini ya, masih ada harapan guys ya. Terus misalnya banyak yang nikah. kan nggak semua happy ending dong ya, gitu kan. Terus berjalan nih, misalnya dating, terus tiba-tiba kayak it doesn't work out lah. Ya, Ada yang ribut nggak? Ada yang ribut nggak? Nah, itu gimana tuh doesn't work out-nya? Apakah harus lewat Zola juga sebagai mediator Iya. atau kayak gimana? Oh enggak, tergantung merekanya. Jadi aku kan nggak hanya doing matchmaking kan, jadi aku juga ada relationship coach dan ada couple counseling juga. Kalau relationship coach itu like apa sih yang di coaching tuh kayak Macam-macam. Oke. Mereka misalnya they don't know how to communicate well, Oh. atau kalau nggak they don't know how to flirt misalnya gitu ya. Terus udah gitu sebenarnya manage emotion gimana? Jadi ada certain thing yang memang mau di achieve. perlu dosen-dosen tambahan buat Bisa. flirting? Hei, Bisa. gue kalau flirting ya. Gimana? Gimana flirting? Gimana? Gimana? Kontaknya gimana? Wes gila. Kasih. Hai. Nggak bisa lo, Mas. Nggak bisa lo, kenapa ya? Ada orang-orang yang tidak berbakat untuk Gini deh, flirting, sebenarnya kan? flirting tuh gimana sih, Zul? Itu dia, Ada apakah tips nggak? bawaan? Tips flirting tuh gimana? Jadi flirting itu sebenarnya eye contact. Jadi orang tuh suka salah. Flirting tuh harus ulur rambut gitu ya, gitu juga. Sebenarnya. Ya ada yang gitu kan. Jadi bukan. Jadi kamu abis ini kemana? Iya. Masa Gimana? nih. Kamu sama siapa? Antagonis ya. Jadi yang benar adalah Flirting tuh Jadi gimana? flirting itu sebenarnya eye contact. wah, yang benar adalah selama ini Romi Rafael, guys. Oh iya. Kata saya. Hypnotize. Hypnotize. Oh, eye contact. Terus kayak Eye gitu. contact. Biasanya nih kalau let's say misalnya lagi ada acara nih, mau di kawinan, rame gitu ya. Ternyata ada yang ngeliat, kayaknya lucu gitu. Gitu ya. Atau di bar, atau dimanapun lah. Biasanya mereka tuh kebanyakan melipir ke sebelahnya. Biar dekat gitu, biar bisa kenalan gitu kan ya. Lihat dulu dari ujung, harusnya ada ke depan. Cari posisi di mana yang dia bisa ngeliat. Dari jauh. Dulu, dari jauh, lihat saya. Jadi misalnya nih ngecengin Indra nih. Jauh ya. Seberapa nih jaraknya Wah, tapi justru seberapa gini dong. ada minimal Nggak Kan bisa ngaruh. kelihatan. Kalau kamu nggak ngaruh. Enggak, ngaruh. Blur. nggak pakai kacamata. Nggak kelihatan semuanya. Kiri gue minus, kanan gue plus. Oh gitu. Matanya beneran. Terus kalau lagi pergi apa gitu nggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata. Karena merasa lebih ganteng tanpa kacamata. gue berasa orang-orang lebih cakep tanpa kacamata.
Pakai kacamata. Kalau gue nggak pakai kacamata, oh semua orang cakep. Karena blur. Oh, jadi tatap mata. Jadi sebenarnya bukan tatap mata yang gimana banget. Gimana? Itu aneh juga ya kalau dilihat. Kita kan sebenarnya bisa ngeliat nih, kayaknya sebelah sana lagi ngeliatin. Oh, berasa ya. Iya. Dari Jadi sudut harus mata gitu ya. aware dengan ya. Oh. Aware Terus dengan apa situasi. kedipin sebelah mata, ting gitu. Dia kan nanya gimana gitu. Terus. Atau yang kerjanya kayak Iya, malah itu bukan ketik. males banget. Gue tarik ucapan gue sama lo, gue tarik lagi sekarang. Males banget. Ya, terus. Ternyata ada nih yang sebelah sana juga ngeliatin. Tahu nih lagi eye contact nih berdua gitu kan ya. Terus pas dia udah mulai senyum, tahan kayak kalau gue bisa selalu 3 second rules of flirting gitu. Oke. Jadi liatin 1, 2, 3, lagi of smile kayak terus sedikit lo kue. Jadi kayak dikasihin kayak 2 kali begitu. Give him a signal kalau hey, come approach me. Gitu. Gimana? Ini ada setuju nggak? Komentar dong. Mungkin kasih masukan-masukan dari. Atau kalau enggak misalnya lagi megang minuman gitu ya, lagi ngelirik-ngelirik banget gitu, misalnya tawarin minumannya gitu. Ini tadi di bar ini apa sih? Barbershop apa gimana? Tawarin minumnya gini, Mas mau pesen apa? Kami bawa menu. Bawa menu. Layan dong. Kita kerja di sini enggak? Oke, jadi kasih Dating tuh harus fun gitu. Sama dating pun juga harus fun. Jadi jangan berasa sampai kayak di interview gitu. Iya. Harus fun. Tapi ya, ini juga kembali lagi di Twitter sempat ramai juga masalah cringe-nya orang-orang pada saat mereka tuh berusaha untuk flirting, kemudian ngelucu dan ternyata nggak lucu, malah akhirnya jadi situasi awkward berat gitu loh. Makanya apakah harus ngelucu, lempar joke? Enggak. Itu lebih ke pick up lines berarti. Beda. Kalau misalnya ngelucu tuh lebih ke pick up lines, tapi kalau flirting tuh beneran lebih ke eye contact, ngobrol gitu loh. Jadi lebih ke gesture-nya kita nih. Let's say misalnya kayak perempuan, mereka kan kadang kalau misalnya ngomong, cepet-cepet segala macam gitu kan. Tari ya maksudnya. Enggak, aku bisa jadi belajar nih walaupun udah telat ya. Jadi kalau ngomong dilama-lamain ya, nggak boleh cepet-cepet ya. Gak lama juga, cuma maksudnya paling nggak lebih agak slow dikit. Terus udah gitu eye contact-nya mainin. Jadi nggak yang hanya, padahal kan eye contact itu kan windows to the soul. Iya. Jadi jangan sampai dia ngomong matanya mana-mana gitu. Terlambat nih kita. Nih soalnya aduh. Tapi Orang udah resign dia baru Udah risau. Tapi si skill flirting ini hanya selalu dalam konteks mencari pasangan atau sebenarnya skill ini bisa dipergunakan juga dalam konteks profesional gitu? Ya lo misalnya? nggak mungkin lo jadi kerja. Ya nggak tahu gitu di kerjaan atau Itu apa. HRD flirting. Nggak bisa ya? Nggak tunggu tadi dia. Cuman dan sebenarnya lebih harus be approachable. Jadi buat yang para single selalu berasa, aduh gue single nih. Terus sedikit gue nggak tahu, gue belum ketemu nih pasangan yang lain gitu. Kalau misalnya keluar jangan rame-rame juga, karena biasanya nih cowok nih misalnya ya, let's say kita cewek nih rame dan ternyata Uli ngeliat kayak kita ada yang lucu nih, ya. Kita lagi rame, akan approach atau enggak kalau misalnya rame? Iya. Kita rame ada 5 orang. Agak keder ya gitu kayak, wah pasukannya banyak amat nih gitu. Apalagi itu yang dibawa keluarga besar gitu. Ada pade, bude, lagi makan juga hijab panjang lagi. Di rembulan gitu kan, gitu ya. Misi. Mau pesen apa? Aneh ya. Itu. Jadi memang lebih baik kayak misalnya berdua, bertiga tuh masih aman ya. Terus Di berdua. apa settingannya misalnya di bar atau karena di kan sebenarnya lu harus keluar. Iya. Lu harus cari cara. Let's say misalnya ternyata dari temen. Let's say misalnya teman ada acara party gitu ya. Nah. Coba keluar. Ajak aku juga mau dong ikut gitu. Paling enggak lu keluar gitu. Bukan Jadi hanya mendingan pergi tiba-tiba tuh jodoh jatuh enggak akan mungkin. Tapi perginya mendingan sendiri atau ada wingman gitu kan, katanya kan harus ada kayak selalu wingwoman Terserah, gitu. tapi asalkan jangan rame. Kalau misalnya bisa sendiri lebih enak dong. Sebenarnya kalau paling gampang, kalau di luar paling gampang ya. Iya. Kita di luar duduk sedikit ngebar, kita bisa ngobrol sama yang sebelah. Iya. Kalau di sini kan Sampai kayak, sampai kenapa baca tiba-tiba sebelah ya? kan bisa ngobrol. Iya. Dari sini
main pindah lagi gitu kan. Iya. Tapi kalau di sini Kalau sendiri orangnya kayaknya harus rame-rame, lo ajak satu orang tapi yang ramenya kayak 10 orang. Oh iya benar. Gitu misalnya. Aman ya. Aman. Jadi ya memang harus keluar. Kadang-kadang orang suka bilang ya udah gue single, gue tunggu aja ntar juga datang. Oke, pendapat. Usaha dong. Mungkin harus ada usaha. Ngapain lo cuma ngelamun doang di depan kaca hujan-hujanan, oh hujan ya, kapan dapat jodoh ya, nggak bisa gitu dong. Ini ke gua maksudnya langsung aja ngomong langsung lewat WhatsApp, jangan di sini. Maaf ya. Masalah jual mahal. Ada beberapa yang bilang bahwa semakin jual mahal tuh semakin ada rasa penasaran Ya dari udahlah, jual murah aja. dari lawan jenis kita. Bocah. Katanya gitu, jangan terlalu Paling hard to get. Cewek cowok juga dong. dua-duanya, karena bilangnya Iya. approachable. Tapi kadang-kadang kita mikirnya bahwa ketika terlalu mudah di-approach, ntar nggak ada tantangan. Beda. Di approach, being approachable sama sharing semua cerita itu beda. Ya, Karena kalau terlalu needy kan juga kayaknya orang takut ya, aduh kayaknya belum apa-apa udah kayaknya clingy nih udahannya gitu kali ya nggak sih? Tapi itu juga ini sih apa namanya, banyak orang yang mereka takut being needy. Padahal in relationship itu needy itu is a positive thing. Oh gitu. Yes, positive thing. Ini bagus, Karena ini kalau bagus. misalnya ternyata, let's say misalnya Gue tuh sangat nggak needy sih, mungkin I have to work on that ya. iya, let's say misalnya gue needy in terms of dikomunikasikan ya, Iya. pokoknya kamu telepon terus misalnya gitu. Oh. Ternyata kamunya don't mind, which is needs-nya met. Terpenuhi. Yes, yang nggak ketemu itu yang mereka Aku biasanya tuh- bilang kalau lu tuh terlalu needy. Aku need money sih. Gimana ya? Padahal kan Minta duit. manusia kita makhluk sosial Oh, ya, gitu. dimana kita Iya, butuh iya. bonding, Jadi ya. harus disampaikan Connection. kita Yes. kebutuhannya apa nih. Jadi gitu. sebenarnya nggak usah khawatir untuk ngomongin No. semua kebutuhan kita. Tapi berarti- Kalau cocok ya cocok, Iya. kalau nggak cocok berarti Ya bukan udah. buat kita gitu kali ya. Berarti itu nggak hanya di dating dong, in a relationship, in a marriage juga dalam pernikahan juga. Ya. You have to be vulnerable to get emotional intimacy. Banyak kan biasanya mereka couples, mereka nggak ngobrol. Oke, mereka bareng 5 tahun, 7 tahun. Tapi kok gue nggak ngerasa Gue kurang bisa anak tuh ya. being vulnerable tuh gue kayak Mungkin belum ketemu orang yang tepat aja nggak sih, Rik? kali ya. Mungkin. Vulnerability itu tuh fondasinya adalah trust. Oh. Because you feel safe with that person, you feel trust with that person, secure-nya dapet. Hmm. Dan yang sebelah sananya pun juga terima dengan open hands gitu, bukan yang jadi. Itu biasanya bisa. Akan ada yang bilang nih bahwa masalah neediness tadi itu ya, itu karena love language-nya beda. Kalau anak sekarang suka ngomong gitu, Iya, love iya. language-nya beda. Buat gue tuh nanyain lu makan udah apa belum, itu bukan nggak tanda sayang, itu bukan Iya. tanda sayang. Gue adalah ketika gue ada di depan kantor lo untuk ngejemput lo gitu. Gue nggak bisa tuh ngomong I love you apa segala macam. Karena itu katanya, gimana tuh? Tergantung, karena kan love language itu bukan berarti harus sama. Love language itu nggak harus sama. Let's say misalnya kita pacaran, Yeah. dan my love language itu words of affirmation. I need words of affirmation. Let's say ternyata I'm proud of you, Yeah, gitu. yeah, yeah. Ternyata your love language itu adalah physical touch. Ya. Karena kan love language itu the way we want to be loved. Jadi karena aku tahu physical touch your love language, akunya yang jadi sering touchy. Oh. Gitu. That's the way you Okay. receive and show love juga. Jadi akunya lebih touchy. When I touch you, you feel love. Jadi harusnya lebih tahu ke pasangannya love language-nya apa. Jadi dia emang harus dikomunikasikan kebutuhannya apa. Iya, karena makanya banyak kan yang mereka Betul, Bu. couple, gue gak berasa disayang sama pasangan Iya. gue. Coba tanya, di-fulfill nggak love language-nya? Iya. Aku butuh transferan. Iya. Berarti itu kan love language-nya itu. kasih hadiah kan, receiving gift. Iya, Nggak ada. Dan biasanya love language Enggak, bisa pinjam ya. Tapi kan kadang nggak terima barang. Mentahnya. gift kan, masih itu tuh harus diobrolin, makanya komunikasi itu tuh banyak banget couples di depan gue lagi ngelakuin couples counseling ya, akhirnya Iya. mereka diem-dieman, mereka punya ekspektasi kalau pasangan gue harusnya bilang di komunikasi. Iya. Dan how the hell she knows kalau yang dia mau adalah begini. Iya. Gitu. Receiving gift tapi dalam bentuk voucher aja jadi pilih sendiri. Maaf, boleh kita berhenti masalah gitu? Dan juga masalah uang ini, kelihatan banget kalian tuh kebutuhannya tuh materialistik ya semua ya. Nggak ada masalah cinta-cintanya di sini. Parah ya? Matre semua. Parah. Satu juga yang menjadi perhatian, red flag. Oh, Red flag ini iya, apakah benar-benar. memang dalam hubungan kita Benar-benar. kenal Ya. ketemu sama orang pertama, Ya. kemudian ada sesuatu yang, aduh nih gue udah enggak nih. Tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda gitu. bahaya, udah deh cabut aja. Tapi ada yang bilang juga, jangan-jangan lu sendiri yang terlalu banyak punya Pemikiran. pemikiran aneh-aneh. Bener red juga flag. sih. Overthinking. Iya, Overthinking. itu Gimana gimana ya? Sol? Jadi kalau ngomongin red flags, yang the real red flags itu adalah abusive.
Abusive itu kan ada emotional abusive, ada financial abusive, which is Iya. di married life tuh banyak banget. Iya, iya. Financial abuse itu kayak gimana ya? Yang akhirnya mereka Dipakai baru aja terus pasangannya, gitu. Hah? yang Use. mereka di relationship biasanya mereka udah nikah, mereka nggak ngomongin tentang financial, yang harusnya kan diomongin tentang financial sebelum mereka married. Atau mereka kalau nggak malah nggak ngobrolin yang si cewek expect atau berpikir kalau si ceweknya yang misalnya yang nanggung semuanya, sementara yang cowoknya sebaliknya berpikirnya begitu. Akhirnya nggak connect. Nggak dibahas. Jadinya nggak dibahas gitu loh. Jadinya selalu kan gue udah bayar ini, kan gue udah giniin gitu. Gue udah bayarin lo ini, gitu financial. Kita harus dibahas ya. Itu kan topik-topik yang cukup sulit Sensitif ya. loh. Dan itu bukan topik-topik date pertama, kedua, ketiga lah pokoknya Ya, ya. itu udah pasti ngebahasin itu ketika udah tahu untuk lanjut serius. Apalagi kalau misalnya memang udah tahu mau menikah. Siapa yang harus bayar household misalnya? Namanya partnership, we chip in together dong harusnya. Berarti- namanya partnership gitu. Jadi true red flags tadi adalah Iya, kalau udah red flag abusive. abusive. Semua yang Ada lagi? related dengan abusive, which is physical udah pasti Physical ya. Terus abuse, udah gitu mentally, verbal Oh, iya, abuse, iya, iya, iya. atau Ya. gaslighting. Nah Ya. itu juga paling Gaslighting banyak. tuh apa sih? Gaslighting itu kalau misalnya ternyata lo lagi share ke gue nih, gue tuh lagi sensi karena kamu, itu perasaan lo aja. Oh. Lo nggak divalidate. Lo nggak memvalidate. Iya. Anggap enteng. Iya, dibalikin. 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 Kadang-kadang misalnya lo yang salah, tapi gue ngerasanya kok gue yang salah ya, padahal salahnya di lo gitu. Tapi Karena dia kalau bisa nggak, membalikkan ya, kadang nggak keadaan. hanya masalah salah atau Iya. siapa benar, karena namanya relationship it's not about who's wrong or who's right kan, what works for us. Tapi kalau misalnya dalam komunikasi gaslighting itu lebih ke kok aku ngerasa kayaknya kamu lagi jarang ngobrol sama aku. Dia satu mil. Tiba-tiba lagi gue lagi so cantik begini tiba-tiba. Wah, abusive tuh. Gaslighting tuh. Oke. Terus akhirnya gue cuma bilang kalau itu mah kamu doang, Pasangan perasaan lo doang. Padahal Nggak divalidasi. ini sebenarnya pasangannya lagi komunikasi. Iya, iya. Lagi being vulnerable nih, lagi sharing nih, tapi kok nggak divalidate. Oke. Itu gaslighting jadinya ngelemparin lagi. Yang sementara jadinya pasangannya berasa ini salah gue ya gitu. Jadi bertanya-tanya. Gue terlalu needy kali ya gitu. Iya. Itu kebutuhan dia. gitu. Iya. Kalau di luar itu ada lagi yang red Pokoknya, flags. red flags itu tuh pembagiannya banyak kan. Red flags tuh lebih ke abusive, anything related to Yeah. emotional abuse ada lagi bagiannya. Yeah. Physical abusive juga ada bagiannya lagi. Terus udah gitu yang financial ada bagiannya lagi. Real red flags itu adalah sebenarnya itu. Oke. Tapi orang kayak sekarang ini lebih banyak ngomongnya gini, dia telat, red flags. Kita nggak bisa ngomong begitu. Dikit-dikit begitu, dikit red Iya, flags ya. benar. Kenapa? Ada kemarin aku lihat sendiri di Twitter. Cowok kalau udah suka Taylor Swift sama apa gitu udah red flags deh gitu. Iya. Oh. Jadinya jadi Dangkal ya? Jadi apa ya? Permukaan Jadi banget gitu. Jadi kayak bercandaan gitu. Padahal sebenarnya, let's say misalnya dia ternyata telat, kenapa nggak ditanya dulu? Ternyata kenapa? Apakah baru pertama kali atau memang udah berkali-kali? Kalau udah berkali-kali baru bisa dikasih tahu kenapa sih sebenarnya harusnya ditanya dulu. Oh, oke. Jangan sampai kalau misalnya baru first date terus begitu dia telat dan ternyata ada di kantor tapi dia ngasih tahu nih. Red flags lah. Jadi sebenarnya ketika kita melimit diri kita dan bilang kalau itu red flags, nggak berusaha kenal orang sebenarnya. Gitu loh. Itu sih. Harus You limit cari tahu. yourself jadinya. Tapi sebenarnya boleh dong kita ngebikin aturan red flags buat diri kita sendiri. Boleh. Misalnya itu tadi kan yang kata Iya. Zola itu yang generalnya. Iya. Misalnya masing-masing nih Uli buat gue ini nggak banget. Iya. Prinsip gue Prinsip adalah sendiri gitu. Iya. Oh, boleh tuh ya. Itu pentingnya before you find love, find yourself first. Aduh, bagus banget loh ini. Kenapa nggak buat ending? Bagus. Jadi harus tahu dulu your values. Gimana caranya kalau kita bisa menyadari orang yang sebenarnya in a healthy relationship Iya. and compatible dengan kita. Kalau kitanya sendiri nggak tahu diri kita sebenarnya valuesnya apa. Iya. Our deal breaker apa? Misalnya kayak gue gitu. Gue tuh paling nggak bisa bentak. Jadi dari awal pacaran gue akan bilang Iya. jangan pernah bentak. That's totally a deal breaker. Langsung trigger ya? Apalagi physical. Yes. Iya, jadi itu tadi bukan red flag, deal breaker. Deal breaker, iya. Jadi itu harus dikomunikasikan di awal. Tapi kalau misalnya kitanya nggak tahu dan kitanya nggak punya self awareness, susah gitu. ada orang yang udah berusaha untuk membuka diri nih. Ya. Sudah mencoba untuk oke, let's find love. Siapa orang ini siapa ya? Sebut saja namanya Indra Herlambang. Oh feeling ya. Ada feeling. Terus. Tapi memang dalam perjalanannya tuh
nggak ketemu aja gitu loh. Rasanya tuh ini kok nggak bisa ya mendapatkan orang yang cocok, padahal nggak banyak mau juga. Contohnya apa? Self sabotage ada nggak dalam cinta? Pasti ada, karena itu gini. iya. Pasti ada. Orang tuh taunya itu cuman relationship, menikah itu adalah happy go lucky, terus udah gitu happy ending. Lah, di dalamnya kan ada ups and down. Ketika lagi ada sesuatu, kita bisa ngejalanin bareng atau enggak? Bisa komunikasi atau enggak? Gitu. Nah, ketika ternyata ada ilfeel, misalnya di jalan, ilfeel, dikomunikasikan atau enggak? Gue ilfeel nih gitu. Nah, Aku ilfeel nih sama kamu. aduh, Apa? gue ilfilan banget cuy. Nah, kayaknya modelnya kalau udah ilfil kayaknya udah Udah deh. enough udah baik Berarti gitu. memang nggak ketemu, berarti it's not the one. Kalau misalnya memang ternyata tahu nggak bakal ada di dia nih yang mau dicari nih, ternyata kayaknya emang udah nggak bisa gitu ya. Ya udah, it's okay, just leave it aja. Memang ternyata yang gue cari nggak ada di lo. Kalau ngobrol sama Zola tuh kayak ngobrol sama dia kayak menerawang gitu cuy. Dia kayak Kebaca gitu langsung kayak kita semua ya. Kebaca Ada banget. nggak sih Jo, misalnya orang datang nih ngobrol 1 jam gitu kan ya. Terus ternyata kayaknya lo belum siap deh punya nyari pasangan. Mendingan lo konsultasi dulu, lo benahin diri lo. Ada. oh ada juga. Nah, di Harding itu kan ada, jadi ada matchmaking, coaching, dan ada terapis juga. Oh. Jadi ada psikolog juga yang memang untuk couples juga bisa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus dibenerin dulu, ya udah coba ke psikolog dulu aja kalau memang akunya nggak bisa. Tapi biasanya kalau udah urusan ke psikolog, gitu. Iya. Bingung. Kan kayaknya mau nyari pacar kok dikasih terapis ya. Gitu. Tapi ada juga yang permasalahannya misalnya karena sexuality gitu ada juga dan ada terapisnya juga. Ada. Oh, gitu. Kalau untuk sexuality segala macam tuh biasa tinggal dicari tahu kenapanya. Kadang itu karena mereka nggak mau come out aja. Once they come out, mereka jadi diri mereka sendiri. Tapi karena takut judgement dari orang-orang dan segala macam itu yang bikin mereka jadi kayak nggak jadi diri sendiri. Gitu. Jadi kayaknya binggar di orang melihatnya kayak ini orang kayak nggak mau kebuka, padahal sebenarnya ada sesuatu yang dihidingin karena nggak nyaman gitu. Dan mereka sendiri pun sebenarnya mungkin nggak nyaman. Misalnya ternyata dia dominatrix gitu kan. Mana kita Sexual tahu. violence itu juga penting diobrolin. Ada tapi yang segitu ya tiba-tiba yang kayak maunya pecut-pecutan gitu. Aku punya klien. Kan gak tahu ya. Gini, guys, ini temennya siapa sih? Ada juga tapi yang malah prefer bahwa nggak usah terlalu ini deh, nggak usah terlalu physical atau gimana gitu. Ada juga. Ada. Biasanya gini, makanya ketika ketemu ngobrol, aku tuh nggak hanya mematchkan berdasarkan klien yang dicari atau needs-nya tuh apa. Ketika ketemu aku bisa tahu sebenarnya dengan lo karakter cocok itu seorangnya yang kayak gini, bukan yang begini. Misalnya contohnya dia alpha atau strong personality, nggak bisa ketemu dengan strong personality. Oh ini ya clash. Clash nggak bisa, harus ketemu dengan orang yang sebenarnya bisa balance our energy. Ini kalau dari sekilas obrolan sama kita berempat ini alpha semua atau beta semua atau apa nih? Alfamart kayak Alfamart juga saya suka jajan. Emang kelihatan apa gitu yang mana yang apa? Iya, makanya. yang mana- Bisa emang lihat nggak kelihatan? sih? Dari ngobrol dari apa bisa kelihatan. Strong personality itu mereka tuh dari dalam tuh biasanya keluar. Kalau aku tuh Mulai alpha dari bukan sih? ngobrol, mulai dari Dia apa beta? apa, Charlie? gitu. Apa aja sih ada? Tapi ada karakter betanya sebenarnya. Oh masa? Kalau beta tuh apa? Beta. Beta tuh gimana? Beta tuh Alpha tuh lebih ke strong personality, mereka lebih ambitious, terus udah gitu maunya yang lead, lebih dominan. Sementara kalau beta itu mereka lebih well reserved, mereka ada being good listener-nya juga gitu. Mereka lebih reserve lah, mereka punya personality. So kalau punya pasangan yang alpha karakter, personality-nya it's a perfect match adalah yang punya karakter yang beta juga. Ini bagus loh, baru sekali ada ngomong gue alpha, tapi bener ini. Beta lu, beta. Maksudnya, masa orang biasa ngomong gue tuh kayaknya alpha tuh alpha. Ternyata Zola bilang beta tuh gue bener. Ini Kalau baru aja berubah kali. gue ya. Dia sejam yang lalu 30 detik yang lalu. Iya loh. Sejam yang lalu masih apa? Oke, ini ternyata banyak banget yang mesti kita pelajarin ya. Hubungan tuh panjang gitu. sebenarnya Zola ada mungkin kursus atau podcast atau apa gitu. Aku tuh ada podcast The Z-Spot. Oke. Itu ngobrolin tentang love and sex. The G-Spot. The Z-Spot. Ada di YouTube. The Z-Spot ya. Oke. Oke. Z-Spot di The YouTube. Z-Spot. Jadi aku sama Zoya Mirin. Iya. Love and sex. Wah. Satu Zola, satu Zoya. Orang kan suka tuker. Zoya, Zola. Nanti kalau pengen tahu bisa lihat ke situ ya. Bisa. berarti. Kalau enggak ya
Instagram juga bisa karena aku juga sering sharing. Kalau Iya. untuk matchmakernya bisa diakses di mana? Bisa ke website atau kalau nggak tahu linknya kemana bisa ke Instagram aku ada klik link juga di situ. Nanti kita masukin ya Instagram. Iya. Kita tunjukin di situ ya, linknya juga sekalian. Siapa tahu ada yang Lihat memang di sini guys, atau nggak di sini? Ya, di sini. Atau di sini ya. Ntar kita taruh di semuanya aja. Ya, susah. Seru banget, Oke. seru banget. Aduh, kayaknya masih pengen ngobrol lagi, tapi Asli. sayang sekali waktu kita Bayar sudah dong. habis. Itu dia. Itu dia buat yang tertarik Iya. untuk menemukan pasangan, karena kita tahu banget tadi Zola bilang bahwa banyak sekali yang memang akhirnya memutuskan untuk ke matchmaker profesional tuh karena mereka nggak punya waktu, atau seperti kita nih usianya udah segini tuh kayak aduh bergaul lagi ya, keluar lagi ya, Iya. pasti hangout lagi kan Hanya nggak yang bisa. over 35 ada atau ada juga yang sebenarnya kayak 17, 20 gitu. Jadi sebenarnya semenjak pandemi, klien termuda aku tuh 27 tahun. 27. 27 tahun dan mereka udah join gitu. Ada yang waktu itu sempat ada 25 tapi cowok 27 tahun. Yang biasanya umurnya adalah cowok rata-rata 37 tahun. Jadi sekarang makin kesini makin muda. Trennya makin muda ya? Trennya makin muda dan ternyata anak muda itu mereka jauh lebih plan. Hah? Lebih plan, oke gue mau umur sekian gue mau menikah, umur sekian gue mau nanti gue punya anak, gue mau punya bisnisnya gini misalnya gitu. Beda ya sama zaman dulu. Beda. Iya. Mereka tuh udah kayak well planned Iya, semuanya iya. dan they Oh, oke. willing to pay to invest Ya. to their personal life gitu loh. Wow. It's a big investment kan. ya. Menarik banget. Menarik. Zola, thank you ya. Seru banget. Thank you ya. Kira-kira Luar biasa. tips-tipsnya nih buat teman-teman kita yang di luar sana. Iya. Biar Thank you. Makasih lo. Oh mau ngundang lagi? Oke boleh loh. Boleh banget. Ntar kita ngobrol lagi. Belum soal yang merit belum ya kan? Oh iya, benar. Kayaknya nanti topik-topik berikutnya ya. Boleh ya? Ya. All about love. Nah, kita tunggu ya Li. Pokoknya berikutnya ini lo apa Oh, stepnya iya, siap. ya. Nih dia jadi online. Kita mulai lagi di 11-12 ya. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Tino, sini. Tino. Sini sama aku. Mau dicariin jodoh ya Tino?